Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin ikhwatul iman jemaah Majlis Ta'lim Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis nomor 24 halaman 27. Hadis nomor 24 halaman 27. Ini hadisnya cukup panjang Pak ya. Dan ini termasuk kategori hadis qudsi. Termasuk kategori hadis qudsi. Jadi kalau diklasifikasi begini sumber ajaran Islam itu. Pertama ada firman Allah berupa Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Kemudian yang kedua ada firman Allah berupa hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu firman Allah yang tidak termasuk dalam Al-Quran gitu. Nah baru ada hadis Nabi gitu. Makanya para ulama mengatakan bahwa derajat hadis qudsi itu di bawah Al-Quran, di atas hadis Nabi gitu. Di firman Allah yang tidak termasuk dalam Al-Quran. An Abi Dar Al-Ghifari, dari Abu Dar Al-Ghifari. Ini Al-Ghifari ini merupakan nama sebuah tempat gitu Pak ya. Nama sebuah kota. Dan kota ini itu dijadikan sebagai sandaran untuk memberikan gelar kepada Abu Dar. Jadi nama Abu Dar ini dikaitkan dengan kota kelahirannya lah. Dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Dar itu mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi tentang ma apa gitu. Yarwihi yang beliau riwayatkan. Maksudnya beliau di sini adalah Rasulullah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan an rabbihi dari Rabbnya azza wa jalla. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi ini dari Allah. Dan Abu Dar Al-Ghifari meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qala berfirman. Nah itu Pak. Jadi yang qala di sini bukan Rasulullah bersabda, bukan. Tapi qala di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu. Di firman Allah disampaikan oleh Rasulullah lalu disampaikan oleh Abu Dar Al-Ghifari. Apa isi firman Allah itu? Nah, biasanya nih kalau hadis qudsi itu ada kata-kata ya ibadi, biasanya begitu, Pak. Dia ibadi, wahai hambaku. Nah, di sini Allah menyebut hambanya dengan kata ibad.
Jadi kalau Bapak lihat dalam Al-Quran atau hadis, ketika Allah menyebut kata hamba, itu pertama ada dengan kata abdun. Abdun itu hamba Allah secara umum. Bisa orang beriman, bisa orang kafir. Itu abdun. Tapi kalau Allah menyebut hamba dengan kata ibad, itu biasanya tertuju kepada hamba-hamba Allah yang soleh, Pak. Tertuju kepada hamba Allah yang beriman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Dan ciri hamba Allah yang Maha Rahman itu dijelaskan oleh Allah di situ. Jadi kalau menggunakan ibad itu biasanya tertuju kepada hamba Allah yang soleh, yang beriman, bukan kepada hamba Allah secara umum. Terlebih-lebih seperti yang sering kita sampaikan, sekalipun seluruh manusia itu diciptakan oleh Allah, tapi pada akhirnya ada manusia yang diakui oleh Allah sebagai hambanya Allah, tetapi ada yang kemudian manusia yang tidak diakui sebagai hamba Allah gitu. Ya nggak jauh beda lah seperti orang tua kan melahirkan anak 4 gitu, yang 3 baik, soleh, solihah, diakui oleh orang tuanya, bahkan bangga orang tuanya. Yang 1 cacing calang gitu, 1 bangor teka tulungan gitu. Mungkin pada tingkat tertentu karena orang tuanya sudah merasa malu, capek gitu, sakit hati, ya sekalipun dilahirkan oleh mereka tidak diakui juga sebagai anaknya. Ilustrasinya begitulah, Pak. Jadi kata Allah, wahai hamba-hambaku ini, nah ini itu inna plus ya gitu, Pak. Harfu taukid nih. Sesungguhnya aku, bahwasanya aku. Ini Allah bersumpah nih. Haram tu, nah haroma plus tu itu. Haram tu, telah mengharamkan. Sesungguhnya aku telah mengharamkan. Haram itu kan kalau dilakukan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Apa yang Allah haramkan itu adulma, kezaliman, ala nafsi, terhadap diriku sendiri. Jadi Allah itu telah bersumpah bahwa Allah mengharamkan kezaliman, baik itu ucapan ataupun tindakan, terhadap dirinya sendiri. Makanya tidak mungkin Allah itu berbuat adil dan tidak akan pernah tidak mungkin Allah itu berbuat zalim dan tidak akan pernah berbuat zalim. Allah itu zat yang maha adil. Tidak ada sedikit pun kezaliman pada diri Allah itu. Wa ja'altuhu, nah wa dan ja'ala, menjadikan tu aku, hu, nah hu ini itu dhamir untuk kata dalim, kezaliman gitu. Di wa ja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman itu baina, di antara kum, kalian, muharraman, haram itu. Dan aku jadikan kezaliman itu pun haram bagi kalian gitu. Haram di tengah-tengah kalian. Jadi karena aku telah mengharamkan kezaliman itu untuk diriku, maka aku pun haramkan kezaliman itu untuk kalian. Nah ini kan luar biasa nih, Pak. Ini yang sering dikatakan ibda binafsik, nah itu. Mulailah dari dirimu sendiri gitu, Pak. Kalau orang lain ingin seperti kita,
maka jadilah kita seperti apa yang kita harapkan. Kalau istri ingin seperti kita nih suaminya, maka jadilah suami itu seperti apa yang dia harapkan. Umpamanya begini nih, kita menginginkan istri kita itu sopan gitu, maka jadilah suami yang sopan gitu. Kalau kita menginginkan istri kita itu rajin ibadah, maka jadilah suami yang rajin ibadah gitu. Itu yang namanya ibda binafsik, seperti itu. Sering diilustrasikan begini, tidak mungkin memiliki istri seperti Siti Aisyah kalau dirimu tidak seperti Rasulullah gitu Pak. Kalau dirimu seperti Rasulullah, mungkin saja punya istri seperti Siti Aisyah. Nah, jadi Allah itu memulai dari dirinya, mengharamkan kezaliman dari dirinya, baru kepada manusia, Pak. Itu yang disebut dengan ibda binafsik. Fala tadolamu, fa maka la janganlah tadolamu. Kalian saling berbuat zalim gitu. Satu sama lain tidak boleh saling menzalimi gitu. Nah, kalau bicara zalim Pak nih, tentu kan sangat luas nih. Kalau kezaliman itu berkaitan dengan akidah, itu adalah namanya syirik Pak. Jadi syirik itu adalah kezaliman terkait akidah. Kalau orang berbuat zalim dalam hal akidah, namanya dia itu orang musyrik gitu. Dan ini kezaliman paling besar ini Pak, kezaliman paling besar. Inna syirka ladulmun adim. Nah, sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kalau orang itu melakukan kezaliman dalam ibadah, itulah yang disebut dengan bid'ah gitu Pak. Bid'ah itu kezaliman dalam hal ibadah gitu. Kalau orang melakukan kezaliman dalam muamalah, itu yang disebut dengan maksiat Pak. Jadi baik syirik, bid'ah ataupun maksiat, itu tiga-tiganya dolim, cuman ranahnya beda. Ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak. Tentu dengan tingkat kedoliman ataupun keburukan yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau orang zalim dalam hal muamalah saja sudah buruk, apalagi zalim dalam hal ibadah, apalagi zalim dalam hal akidah gitu Pak. Ini akidah ini jarang orang yang menyentuh seperti itu ya. Jadi kezaliman dalam akidah lebih mengerikan sebetulnya dibanding kezaliman dalam hal muamalah. Dolim itu secara sederhana Pak, kebalikan dari adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Berarti kalau zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Umpamanya orang menyempatkan sendal di kepala, itu dolim itu. Atau barangkali itu sederhananya Pak lah, contoh sederhananya itu orang menempatkan sandal pada kepala. Atau orang nih, kalau dicontohkan dalam akidah, orang kan mestinya memuja Allah, beribadah kepada Allah, lalu beribadah kepada selain Allah, itu dolim. Dia menempatkan pengabdian bukan kepada tempatnya. Orang beribadah tidak mengikuti Rasulullah, itu zalim, karena ibadah itu harus sesuai tuntunan Rasulullah. Orang curang itu dolim, karena mestinya manusia itu jujur, adil gitu.
amanah gitu Pak. Itu zalim seperti itu Pak. Itu yang pertama nih. Yang kedua, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum, tiap-tiap kalian dolun, itu awalnya tersesat Pak. Ini tadi yang pertama ini ada kaitannya dengan kajian tafsir kemarin gitu Pak ya. Kan ada orang yang mati dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri, nah itu Pak. Itu kalau mau dikorelasikan silahkan itu. Jadi yang kedua nih, ya ibadi wahai hambaku, kullukum, kullu tiap-tiap, kum kalian, dolun, itu pada dasarnya adalah sesat itu. Illa kecuali man orang hadaituhu. Nah, hada itu kan huda petunjuk, tu aku, hu maksudnya hu itu kembali kepada hamba, kepada orang, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Pastah duni ini, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, berdoalah kalian, mohon hidayah kepadaku. Apa janji Allah? Ahdikum, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ini maksudnya begini, biar tidak salah paham ya, atau biar tidak kontradiktif begini. Awalnya manusia itu Allah lahirkan semuanya dalam keadaan fitrah itu. Awalnya suci, siap menerima Islam, siap menerima kebenaran. Awalnya begitu. Berdasarkan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tapi kemudian nanti manusia yang awalnya fitrah itu ada yang tetap berada dalam fitrahnya Pak, berada di atas siratal mustaqim sampai akhir hayatnya gitu. Mungkin para nabi, para rasul gitu. Tapi rata-rata manusia itu yang tadinya berada dalam keadaan fitrah itu kemudian terkontaminasi Pak, keluar dari rel siratal mustaqim itu. Dengan bentuk keluar dari relnya itu macam-macam, ada yang sedikit gitu Pak, tergelincir dari relnya itu, ada yang jauh gitu. Nah, maka ketika manusia itu keluar dari rel siratal mustaqim, pada saat itu dia tersesat Pak. Kan lamun keluar tina rel pasti tersesat itu Pak. Keluar dari rambu-rambu pasti tersesat. Maka kata Allah, mintalah petunjuk kepadaku. Doa Pak, doa, berdoa dan berikhtiar. Berikhtiar itu dalam rangka mendapatkan hidayah yang sifatnya ini dalalah. Tempo hari di awal pernah kita bahas tuh, macam-macam hidayah itu. Berdoa itu dalam rangka mendapatkan hidayah taufik gitu Pak. Tapi sebelum dapat hidayah taufik itu harus dapat hidayah dalalah dulu Pak, atau langkah-langkahnya harus menempuh hidayah dalalah dulu. Nah ini kita melakukan kajian-kajian seperti ini dalam rangka mendapatkan hidayah irsad, hidayah dalalah, dengan harapan kita dapat hidayah taufik gitu Pak. Walaupun bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, tapi rasanya berat orang mendapatkan hidayah taufik kalau tidak menempuh hidayah dalalah dulu. Nah gitu. Itu hukum sunnatullahnya begitu. Kalau orang mau kenyang ya syaratnya harus makan dulu kan begitu. Kalau orang mau sehat syaratnya dia harus berobat kan begitu. Itu hukum sunnatullahnya kan begitu. Sama kalau orang ingin mendapat hidayah taufik, tempuh dulu hidayah irsad atau hidayah dalalah, ngaji dulu, nanya dulu kan gitu Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Ya ibadi wahai hambaku kullukum, tiap-tiap kalian jai'un, awalnya itu lapar gitu, lapar. Jadi setiap kalian awalnya itu lapar. Tidak ada manusia yang lahir lalu kemudian dia itu bawa gudang beras, gudang padi gitu, punya sawah gitu ya, punya persediaan makanan, tidak ada. Semua kita itu lahir dalam keadaan lapar. Illa kecuali man orang at'amtuhu. Nah, at'ama itu makan, memberi makan, tu aku hu kepadanya, begitu Pak. Jadi kecuali orang-orang yang aku berikan makan gitu, kecuali orang-orang yang aku kenyangkan gitu Pak. Fastat imuni, maka mintalah makan kepadaku, berdoalah untuk minta makan kepadaku. Apa janji Allah? At'imukum, aku akan berikan makan gratis bagi kalian gitu. Itu Pak, syaratnya cuma minta aja kepada Allah gitu syaratnya. Rajin berdoa kepada Allah, aku kenyangkan kalian. Mahal nominal lagi mau 15.000 ya Pak. Ini kan menunjukkan bahwa kita itu sangat fakir Pak, sangat fakir dan sangat berhajat kepada Allah gitu. Kita fakir dengan hidayah, sangat butuh petunjuk Allah. Kita fakir dengan makanan, sangat butuh makanan dari Allah. Nah, di sini menunjukkan ada relasi yang sangat kuat Pak antara adil dengan hajat kita kepada Allah. Jadi kenapa kita disuruh berbuat adil atau kenapa kita dilarang berbuat zalim? Karena kita ini makhluk fakir yang sangat membutuhkan Allah, baik untuk tuntutan ruhaniyah kita ataupun untuk memenuhi tuntutan jasmaniyah kita. Tuntutan ruhaniyah kita tadi hidayah Pak, kita sangat membutuhkan hidayah. Tuntutan jasmaniyah kita banyak nih, banyak. Tadi tuntutan jasmaniyah itu yang pertama adalah kita ini lapar dan butuh makan, maka mintalah makan kepada Allah. Kemudian berikutnya, ya ibadi wahai hambaku kullukum, tiap-tiap kalian arin, telanjang. Kita ini pada dasarnya nih Pak telanjang. Illa kecuali man orang kasautuhu, yang aku berikan pakaian. Pastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Jadi hatta pakaian pun sebetulnya hakikatnya Allah yang berikan pakaian kepada kita. Makanya kalau bicara pakaian ini Pak, kita tidak hanya cukup pakaian itu memperindah diri, mempercantik diri. Tidak hanya cukup pakaian itu menutup aurat. Tidak hanya cukup pakaian itu ini adat, tapi harus pakaian yang libasut taqwa itu. Pakaian ketakwaan itu ya pakaian yang sesuai dengan syariat. Pakaian yang bisa menutupi aurat kita, baik aurat lahir ataupun aurat batin itu Pak. Itu berikutnya nih, ya ibadi, nah wahai hambaku, innakum sesungguhnya kalian tukhtiun, itu selalu berbuat dosa. Ini fi'il mudhari nih,
kalian itu selalu berbuat dosa billaili baik di waktu malam wan nahari ataupun di waktu siang. Wa ana aghfiru dan aku akan mengampuni adzunuba dosa-dosa jami'a semuanya. Ini kan kabar gembira ini Pak. Kabar gembira dari Allah bahwa Allah itu sudah menawarkan diri, membuka diri, mendeklarasikan diri, aku akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Syaratnya mudah Pak. Fastaghfiruni. Nah, maka mintalah kalian ampun kepada aku. Beristighfarlah kalian kepada aku. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni dan menutupi dosa-dosa kalian. Berikutnya nih, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya kalian lan tablugu, nah lan sekali-kali, tablugu itu sampai atau mengenai, menimpakan bisa. Sekali-kali kalian tidak akan bisa menimpakan durri, atau sekali-kali kalian tidak akan tertimpa durri, madarat Pak, madarat. Patadurruni, nah maka mintalah kalian berlindung diri dari kemadaratan itu kepada aku. Jadi madarat itu Pak, madarat itu tidak akan sampai. Madarat itu kan kebalikan dari manfaat Pak. Malapetaka itu tidak akan mengenai diri kita kalau kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar madarat itu tidak menimpa diri kita. Banyak kan Pak doanya itu, banyak itu. Bisa bawanya begini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Hafal, harapal gitu mah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari berbagai macam keburukan yang Allah ciptakan. Bisa juga begini, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan kemahaperkasaan Allah dari berbagai macam keburukan yang aku temukan gitu Pak, dan ingin aku hindari. Atau bisa juga umpamanya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la huzna illa sita sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau mudahkan, dan tidak ada kesedihan kalau Engkau menghendaki kecuali kesedihan itu akan menjadi kemudahan. Banyaklah Pak doa-doa memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan tina balai, cek orang Sunda. Nya nu paling gampil mah eta we, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah eta. Atau maca falak binas gini Pak. Muawwidatain yang itu teh. Doa perlindungan, benteng diri itu, Al-Falaq, An-Nas. Itu. Eta jampe-jampenan karena itu Pak. Kalau baheula mah tara nyebut doa geuning, naon jampena cenah gitu. Nah, eta jampena teh Pak. Taud, Falak, Binas. Ya kalau hafal ayat kursi apa itu. Itu kan dalam rangka meruqyah diri. Ruqyah itu kan membentengi. Ya.
atau itu ya bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, itu termasuk doa untuk membebaskan diri kita. Itu pernah kita ajarkan dulu waktu musim Covid itu, Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ada yang wa huwas samiul alim, ujungnya ada yang wa huwas samiul basir. Nah, harapal kenen teh Pak. Enggak ada bisi para roh ieu doa, ini doa perlindungan diri ya. Kenapa kita perlu berlindung diri kepada Allah? Karena kita lemah, Pak. Lemah. Kalau kita kuat mah enggak perlu perlindungan. Cuman karena kita ini sangat lemah, berhajat terhadap perlindungan Allah yang Maha Kuat itu, Pak. Kita ini fakir terhadap Allah yang Maha Kuat. Kita lanjutkan nih. Walan tablugu. Nah, dan sekali-kali tidak akan sampai kepada kalian apa? Naf'i, kemanfaatan dariku. Kemanfaatan dariku itu tidak akan sampai kepada kalian. Caranya biar sampai bagaimana? Patang fauni. Nah itu. Mintalah kemanfaatan itu kepadaku. Baik itu manfaat dunia, terlebih-lebih manfaat akhirat. Manfaat dunia, manfaat akhirat umpamanya di dalam Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Atau ayat doa ini ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa taati. Itu manfaat akhirat. Kita mohon biar kita diberikan ini kenikmatan, kemanfaatan yang terkait dengan kebahagiaan akhirat kita. Atau kemanfaatan yang sifatnya duniawiyah. Pamannya kemanfaatan duniawiyah itu harus ada rapal ya kan. Umpamanya doa ini, doa mohon kesembuhan kan gitu Pak ya. Umpamanya Allahumma shfi atau Allahumma rabbanas adzibil ba'sa isfi anta safi la safiya illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Itu kemanfaatan duniawi Pak. Atau kemanfaatan duniawi itu bisa berupa minta rizki lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, dan amalan yang diterima kan gitu. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Lamun hese-hese teuing mah eta we nu geus familiar Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Disapu ta jagat dunia jeung jagat akhirat eta. Lamun can harapal nu lain. Berikutnya nih. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau seandainya anna awalakum, orang yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, bahkan sampai orang yang terakhir di antara kalian, wa ingsakum, baik itu jenis bangsa manusia, wa jinnakum, ataupun bangsa jin. Karena hamba Allah itu ada juga bangsa jin gitu Pak. Kan aya geuning jin Islam gitu ya. Baik itu bangsa jin ataupun bangsa manusia, kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin. Nah, ini kalau diartikan secara terpisah agak susah. Semuanya itu bertakwa kepadaku, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan ketakwaan yang baik tentunya Pak ya. Apa kata Allah? Mazada dalika, tidaklah zada akan bertambah dalika hal itu, fi mulki terhadap kerajaanku, terhadap kekuasaanku, sayan sedikit pun. Jadi kalau seluruh manusia dan bangsa jin, dari mulai yang pertama diciptakan sampai yang terakhir diciptakan, semuanya bertakwa kepada Allah, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan memperkuat kerajaan Allah gitu. Bedakannya lamun urang mahnya kuat teh lamun didukung oleh banyak suara Pak. Manusia kan gitu, semakin banyak suara pendukung semakin kuat kan. Lamun eueuh nu ngadukung teu kuat kan gitu. Lamun loba oposisi kan teu kuat, itu manusia Pak. Beda dengan Allah. Allah itu mau manusia itu semuanya bertakwa, bahkan bangsa jin bertakwa dari awal sampai akhir, itu tidak akan memperkuat kerajaan Allah gitu. Sebaliknya nih, ya ibadi wahai hambaku, lau seandainya anna awalakum, orang yang pertama di antara kalian, wa akhirakum dan yang terakhir di antara kalian, wa ingsakum baik dari jenis bangsa manusia, wa jinnakum ataupun bangsa jin, kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum. Ini kembalikan yang tadi. Kalau tadi atqa Pak, ini abjar. Jadi abjar itu kembalikan dari atqa. Atqa itu paling bertakwa, abjar itu paling berdosa gitu. Jadi kalau seandainya nih semua bangsa jin dan bangsa manusia dari mulai yang pertama sampai yang terakhir semuanya durhaka kepada Allah, itu Pak, menentang Allah, beroposisi dengan Allah gitu Pak. Mana koso dalika, tidaklah nakoso akan mengurangi dalika hal itu, min mulki sayan, kerajaanku sedikit pun. Nah ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu beriman, bertakwa, keimanannya itu manfaatnya bukan untuk Allah, untuk dirinya gitu. Dan ketika orang itu berbuat zalim, maka kerugiannya itu bukan untuk Allah ya, untuk dirinya juga gitu. Orang beriman tidak akan memperkuat kerajaan Allah, orang bermaksiat tidak akan melemahkan kerajaan Allah. Nah itu kan berarti kan menunjukkan Pak, Allah itu sangat kuat sekali, itu sangat kuat sekali. Dan kita itu sangat miskin sekali Pak, sangat miskin. Cobalah manusia itu, kepala desa nih Pak, kepala desa, kalau yang mendukungnya hanya 40% di antara warganya, mau stabil eta Pak pemerintahan. Mau stabil. Kalau 60%-nya oposisi, mau stabil itu Pak. Itu padahal 40 udah mendukung ya. 60 tidak, itu mau stabil. Allah itu sekalipun semuanya enggak mendukung Allah, tetap stabil kerajaan Allah itu Pak. Pangannya stabil, sandangnya stabil itu Pak. Keselamatan Allah tetap stabil gitu. Rizki Allah tetap stabil, nggak ada yang goyah gitu. Nah itu kan menunjukkan betapa maha kuatnya Allah itu. Kita lanjutkan nih. Ya ibadi wahai hambaku, lau seandainya anna awalakum, yang pertama di antara kalian, wa akhirakum dan yang terakhir di antara kalian, wa insakum baik bangsa manusia, wa jinnakum ataupun bangsa jin, kamu, nah, semuanya mereka itu berdiri, fi sa'idin,
wahidin, dalam satu padang pasir, Pak. Maksudnya berdiri di sini berdoa, Pak. Kalau seandainya bangsa jin dan bangsa manusia semuanya itu duduk bersimpuh, Pak, di padang pasir. Ini kalau sudah berdoa menggunakan kata tempatnya itu padang pasir, Pak, itu menunjukkan bahwa kondisi manusia itu sedang darurat sekali itu. Makanya kalau sholat istisqa itu kan, Pak, sholat istisqa kita dianjurkannya kan di lapangan terbuka gitu. Itu menunjukkan bahwa kita ini sedang menghadapi masalah yang sangat besar gitu, Pak. Nah, di sini Allah gambarkan seandainya seluruh bangsa manusia dan jin itu semuanya keluar rumah menuju lapangan padang pasir, lalu semuanya itu fasa'aluni, semuanya meminta kepadaku, memohon kepadaku, berdoa kepadaku, macam-macam lah doanya itu. Nu hiji hayang nambah pamajikan meureun, anu hiji hayang nambah rezeki, nu hiji hayang sehat, nu hiji hayang ganti presiden, rupa-rupa we. Semuanya minta kepada Allah tuh. Apa jawab Allah? Fa'ataitu, maka aku akan berikan kulla wahidin, masing-masing orang itu mas'alatahu, sesuai dengan masalahnya, Pak. Moal riweuh gitu, Pak, moal pabaliut gitu, moal pabaliut. Urang kan sok pabaliutnya cacakan boga pamajikan hiji geus pabaliut. Komo lamun 4 gitu, lamun budakna 8 komo. Ieu hiji geus pabaliut. Allah itu seluruh bangsa jin dan bangsa manusia semuanya minta kepada Allah dengan permintaan yang sama ataupun berbeda. Bagi Allah itu kata Allah, aku akan berikan masing-masing orang itu sesuai dengan masalahnya. Aku berikan solusi sesuai dengan kesulitannya. Mana koso yang tidak akan mengurangi dalika hal itu, mimma dari apa, ingdi yang ada pada sisiku, illa melainkan kama sebagaimana yang kusu berkurangnya al-mihyat. Al-mihyat itu jarum, Pak. Idza apabila udkhila dimasukkan al-bahro ke dalam lautan. Jarum geuning, Pak, dicelupkeun kana lautan. Kaciri teu ngurangan sai lautan eta, Pak. Jarum masukkeun diangkat teh. Teu kaciri ngurangan eta lautan gitu, Pak. Anggerai cai laut teh kan sakit gitu, nak. Jadi kalau semua orang sakit minta kepada Allah kesembuhan, semua orang miskin kepada Allah minta kekayaan, semua orang sedih meminta kepada Allah kegembiraan gitu, Pak. Semua orang yang tidak berilmu minta kepada Allah ilmu dan lain sebagainya, itu sedikit pun tidak akan mengurangi perbendaharaan kekayaan Allah, kecuali hanya sedikit sekali. Saking sedikitnya diibaratkan seperti jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat, kayak begitulah sedikitnya itu. Lamun cek bahasa orang mah cetek cenah teu karasa cenah gitu. Geuning sok aya paribahasa lamun jalma beunghar geuning dicokot duitna teh atawa leungit duitna 1 juta, si eta malah karasaeun leungit 1 juta mah cenah. Itu Allah itu seperti itu, Pak. Tidak akan tidak akan goyang gitu, Pak ya, atau tidak akan galider gitu. Ya ibadi wahai hambaku, innama hiya a'malukum, innama sesungguhnya hiya a'malukum, itu semua yang tadi disebutkan tadi itu, Pak, itu adalah amalan-amalan kalian, perbuatan kalian. Apa kata Allah? Sihalakum, semuanya akan dihitung, Pak.
Wa ing ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, usiha itu Pak. Di semua apa yang tadi disebutkan itu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dicatat oleh Allah. Summa kemudian uwaffikum, aku akan uwaffikum iya. Uwaffikum itu ini minta dipertanggungjawabkan gitu Pak. Kemudian aku minta pertanggungjawaban kepada kalian. Faman maka barang siapa wajada khairan mendapati kebaikan. Bagaimana mendapati kebaikan itu? Umpamanya dia sering minta kepada Allah hidayah. Dia memohon kepada Allah makanan, pakaian, lalu kemudian setelah itu dia gunakan dengan baik, dia bersyukur gitu Pak. Dia selalu beristighfar kepada Allah gitu Pak. Itu kan wajada khairan itu Pak. Wajada khairan. Nah, kalau dia dapati kebaikan, maka hendaklah faliyahmadillah, hendaklah dia itu memuji Allah. Masih ingat Pak kemarin kita bahas tuh, alhamdulillah itu pahalanya itu tamlaul mizan kan gitu Pak ya. Kakare kamari menyages poho deui Pak ya. Alhamdulillah tamlaul mizan, subhanallah walhamdulillah tamlaus samawati wal ar, kan gitu Pak. Alhamdulillah dan subhanallah itu bisa memenuhi langit dan bumi kan gitu. Jadi nih Pak, kalau kita sehat, lalu kita dapat rezeki, kita dapat ilmu, kita dapat ketenangan hidup, kita dapat hidayah, jangan lupa bersyukur kepada Allah minimal dengan lisan kita. Falyahmadillah, ucapkan alhamdulillah. Waman wajada ghaira dzalik, nah barang siapa yang mendapati selain kebaikan, berarti kan keburukan Pak. Kalau selain kebaikan itu fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia itu mencela Pak, apalagi mencela Allah, kecuali celaklah dirimu sendiri. Nah gitu Pak. Jadi kalau seandainya orang itu tersesat, jangan mengatakan disesatkan oleh Allah gitu. Salahkan saja dirinya sendiri gitu. Kalau orang itu lapar tidak bisa makan, jangan salahkan Allah gitu. Ya salahkan aja dirinya sendiri. Mungkin tidak mau berdoa, mungkin tidak mau berusaha kan gitu Pak. Kalau orang itu disiksa, dihukum, jangan salahkan Allah, salahkanlah dirinya sendiri. Mungkin berbuat dosa, dia tidak segera beristighfar kepada Allah gitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.